itu siapkan alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri itu ada obeng minus 1 buah dan obeng plus 1 buah. Kemudian ada diskris 2 buah dan nikel ukuran 5 1 buah. Dan ada manifold 1 buah. Kemudian untuk bahannya sendiri yaitu ada sapu tangan sepasang. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu mengamati posisi indoor unit dan mengamati posisi saluran pembuangan air. Untuk posisi indoor unit sendiri yaitu seperti ini. Dan untuk posisi saluran pembuangan air itu seperti ini. Ya, proses selanjutnya yaitu saya akan menyalakan unit sistem biar bisa melakukan proses pump down. Dikarenakan pada AC kami itu tidak ada remote, maka saya akan menyalakannya secara manual. Di sini ada tombol manual tuh. Kita tekan saja dengan alat bantu obeng. Nah, ini sistem sudah nyala. Kita bisa melakukan proses pump down ketika sistem sudah dinyalakan. Ya, di sini saya akan melakukan proses pump down, di mana proses pump down itu memerlukan 2 alat. Yang pertama kunci L dengan ukuran 5 menyesuaikan di sini. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu manifold gitu. Bisa dilihat pada saat pump down itu keadaan sistem itu dalam keadaan nyala, dan di sini tertera untuk tekanannya itu 60 gitu ya. Nah, kemudian proses yang dilakukan itu yang pertama di sini ada saluran discharge dan di sini ada saluran suction. Dimana pada saat proses pump down itu aliran discharge itu ditutup terlebih dahulu. Nanti di sini sampai 0, kemudian baru ditutup aliran suction gitu. Ya, kita langsung saja melakukan proses yang pertama yaitu menutup. Nah, sini sudah tertutup. Kita tunggu tekanannya turun. Nah, sampai turun. Nah, ketika sudah turun, itu langsung ditutup ininya, saluran suction. Nah, ketika sudah tertutup semua, kita langsung saja matikan sistem. Dikarenakan tidak ada remote-nya, kita pakai di sini yang auto saja. Ya, sistem sudah mati dan proses pump down sudah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu saya akan memasang kembali tutup biar tidak hilang. Kita kencangkan menggunakan kunci Inggris. Kita letakkan ini dulu di posisi yang aman. Pastikan ditutup dengan kencang. Kemudian dikarenakan proses pump down sudah dilakukan, maka kita melepas ini selang dari manifold. Proses pump down sudah selesai dilaksanakan dan bisa melanjutkan proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya kita akan
memutus aliran listrik pada terminal. Lihat di sini masih ada aliran listrik. Sebelumnya kita matikan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan mencabut kabel power. Untuk proses selanjutnya kita akan melepas sambungan dari pipa suction dan discharge. Sebelum melepas unit indoor, kita harus melepas kabel yang ada di unit outdoor terlebih dahulu, dikarenakan kabel ini nyambung ke unit indoor agar pelepasan unit indoor mudah. Setelah sudah terlepas, lalu kita melepas unit indoor. Kita akan melepas kabel sumber pada unit indoor. Di sini ada 3 kabel sumber. Kita lepas ini terlebih dahulu. Setelah sudah terlepas semua, lalu kita lepas dan ditaruh ke tempat yang aman. Ya, setelah melepas unit indoor, kita akan melepas bracket. Lalu taruh di tempat yang aman. Selanjutnya saya akan melepas unit outdoor karena berhubung ini tidak ada bautnya, jadi kita langsung membuka opennya saja. Selanjutnya saya akan melepaskan pipa suction dan discharge. Yang pertama ini pipa suction. Setelah kendor dilepas. Yang kedua pipa suction. Ya, di sini teman-teman saya akan mempraktekkan bagaimana tahapan pada saat pemasangan unit indoor. Tentunya sebelum kita melakukan pemasangan unit indoor itu pasti ada yang namanya bracket gitu. Nah, proses yang pertama adalah kita harus mempelajari dulu kondisi medan yang nantinya akan kita pasang. Kemudian juga kita perlu yang namanya water pass dan pulpen ataupun pensil dan sejenisnya untuk membantu pada saat proses pemasangan bracket tersebut. Langsung saja, tahap yang pertama adalah kita mencari posisi medan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita enaknya lebih ke atas lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kita harus mengerti cara kerja dari water pass. Di
sini ada gelembung air. Ketika gelembung air itu di tengah-tengah, maka posisi sudah lurus. Jangan sekali-sekali seperti ini. Ini kan miring jelas tuh. Gelembungnya nggak di tengah-tengah, ataupun kurang sedikit seperti ini. Itu jangan, pastikan itu gelembungnya ada di tengah. Kemudian untuk kita bisa lakukan pemberian garis seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, sekarang saya akan memasang bracket karena sebelumnya udah dianuin garisannya oleh teman saya. Sekarang hanya memasang saja. Pertama, meluruskan bracket dengan sejajar, lalu memasang pakai baut. Setelah itu dipasanglah semuanya dengan pas. Satu persatu. Selanjutnya setelah memasang bracket pada dinding, kita melakukan pemasangan unit AC indoor. Nah, pada di sini pada AC unit indoor memiliki kabel power. Kabel powernya kita masukkan terlebih dahulu ke lubang bagian kanan. Lalu saluran pembuangannya kita masukkan ke lubang bagian paling kiri. Selanjutnya kita memasang AC di ada bracket. Nah, Ya, di sini saya akan memasang kabel power yang terdapat pada unit indoor ke pertama-tama saya akan memasukkan kabel ke jalur pengkabelan supaya terlihat rapi. Lalu kita akan memasang kabel. Sampai kencang, lalu kita pasang lagi. Untuk groundnya sendiri kita akan pasangnya di sini. yang penting tahu lah caranya. Lalu kencangkan. Untuk proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, proses selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemasangan pemipaan. Di sini ada pipa suction dan ada pipa discharge, di sini belum terpasang. Jadi pada saat pemasangan yang perlu digunakan itu menggunakan kunci Inggris. Nah, yang pertama saya akan memasang saluran pemipaan dari saluran discharge. Nah, ini sudah di flaring,
kemudian dipaskan, pastikan itu terpasang dengan lurus. Kemudian perlahan, nah, kemudian pakai kunci Inggris dikencangkan. Pastikan ini terpasang dengan kencang untuk menghindari terjadinya kebocoran. Oke. Saluran discharge sudah terpasang. Sekarang saya akan memasang saluran suction. Nah, seperti ini. Di sini ada flaringnya, di sini juga ada tempat. Nah, pastikan terpasang dengan lurus. Kemudian seperti biasa kita kencangkan terlebih dahulu. Dikencangkan menggunakan kunci Inggris supaya kencang untuk menghindari terjadinya kebocoran secara halus, karena ini sering terjadi. Ya, sudah. Di sini saluran suction dan saluran discharge sudah terpasang dengan kencang. Ya. Ya, setelah saluran pemipaan pipa suction dan pipa discharge dari unit outdoor, di sini juga ada yang harus dipasang untuk menuju unit indoor. Saya akan memasang terlebih dahulu saluran suction. Di sini memiliki perbedaan. Di sini harus menggunakan dua kunci Inggris untuk mempermudah pada saat proses pemasangan. Ada dua kunci Inggris. Yang pertama, kunci Inggris itu digunakan untuk sebagai penahan, yang kedua itu digunakan untuk memutar, untuk mengencangkan maple tersebut. Nah, seperti ini. Nah, terus lakukan sampai sekencang mungkin. Nah, sudah. Kemudian di sini juga ada punya saluran discharge. Kita harus memasangnya. Seperti biasa, kita atur posisi terlebih dahulu. Kemudian kita kencangkan menggunakan ini. Setelah itu kita rapikan. Dan ya teman-teman, biar terlihat lebih rapi. Selanjutnya saya akan memasang unit outdoor, yaitu di bagian cover body bagian atas. Yang pertama, ini kan tidak ada bautnya. Nah, saya akan mengepaskan terlebih dahulu di cover bagian atas unit outdoor. Setelah memasang cover unit outdoor yang di bagian atas, kali ini saya akan memasangkan kabel power di unit outdoor. Nah, yang ini tuh ada kabel warna kuning, kita akan pasangkan di baut yang paling bawah. Setelah itu yang warna merah kita akan sambungkan ke pin 2.
Setelah itu yang kabel warna hitam sambungkan ke N atau pin 1. Setelah itu saya akan mengencangkan di pengencangan kabel unit outdoor. Ya, di sini saya akan melakukan proses vakum pada meja trainer. Di sini terlihat jelas bahwasanya, maju kameramen, di sini masih tekanannya itu 0. Gimana caranya ketika divakum nanti minus 30 ya gitu. Ya, yang pertama siapkan alat dan bahan, di mana alat yang pertama itu kan kunci Inggris, sama ada manifold dan alat vakum. Ya, saya langsung saja akan menyalakan vakum tersebut untuk melanjutkan proses selanjutnya. Ya, sembari kita menunggu sampai di sini minus 30 ya teman-teman. Tunggu sampai beberapa saat. Ya, kegiatan selanjutnya saya akan mengetes kebocoran pada trainer ini. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, yaitu ada spons, air sabun, dan tempat wadahnya. Sebelum itu kita nyalakan dulu AC-nya. Selanjutnya saya akan mengaplikasikan spons dan air sabun ini ke sambungan-sambungan pipa. Jika bergelembung berarti tandanya bocor. Jika tidak bergelembung berarti tidak bocor. Tunggu beberapa saat. Jika pada sambungan ini terdapat gelembung, berarti tandanya sistem bocor. Ya, sembari mengamati pada sambungan ini, jika ada gelembung, berarti tandanya sistem bocor. Tapi di sini kita lihat bahwa tidak ada gelembung yang keluar, berarti tandanya sistem tidak bocor. Yang selanjutnya saya akan melakukan tes finishing dengan membuka aliran suction discharge. Alirannya itu akan terbaca di LPG sama HPG. Setelah saya melakukan proses finishing dengan membuka aliran dari pipa tersebut, saya akan melakukan pengecekan performansi dengan alatnya, yaitu thermodisplay. Ini adalah thermocouple dan di atas ada thermocouple. Nah, yang ininya ada inlet dan di atasnya ada outlet.
apa?